mengapa kita harus ngaji kayak begini? Dari kecil juga sholat udah dikerjain dari kecil, tapi udah bener belum? Tuh begitu, bukan dikerjainnya. Sunnah sholat itu, kalau kita pengen tahu jumlahnya ada 2. Sunnah sholat itu ada 2. Ada namanya sunnah ab'ad, ada namanya sunnah hayat. Jadi ada namanya sunnah ab'ad, ada namanya sunnah hayat. Tuh begitu. Sunnah sholat. Kalau mau panjang, maka sunnah sholat ini terbagi 3. Jadi sunnah sholat itu sebetulnya ada 3. Ada 3. Ada sunnah sebelum sholat kita. Ada sunnah ketika sholat. Dan ada sunnah sesudah sholat. Total seluruhnya dari 3 nih. Jadi ada sunnah sebelum sholat, ada sunnah ketika sholat, ada sunnah sholat. Totalnya ada 1.500 sunnah. Ada berapa? Iya. Sunnah sholat. Di kita banyak. Oh, banyak. Iya. Banyak. Sunnah sholat. Iya. Nah, yang kita mau bedah nih, sekarang nih, sunnah ketika sholat. Sunnah ada 2 tadi tuh. Ada namanya sunnah ab'ad, ada namanya sunnah hayat. Ini mah udah di sholat nih. Bukan sebelum sholat, bukan sesudah sholat. Ketika di dalam sholat ada 2. Ada 2. Sholat tuh yang kita kerjakan tuh. Tuh sunnahnya banyak. Banyak. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Faslun, adapun ini yaitu suatu fasal. Was-sunanul matlubatu fis sholati naw'ani. Adapun sunnah-sunnah yang dituntut, yang dianjurkan untuk dikerjakan di dalam sholat, yaitu ada 2 macam. Ab'adun wa hayatun. Yang pertama namanya sunnah ab'ad,
Wahaiatun, dan keduanya namanya sunnah hayat. Fal ab'adu isyruna, maka adapun sunnah ab'ad yaitu jumlahnya ada 20. Minha, setengah daripada sunnah ab'ad itu al-qunutu, yaitu membaca doa kunut, wat tasyahudul awwalu fil fardi, dan membaca tasyahud awal fil fardi, pada solat fardu, pada solat fardu. Wallahu a'lam bishawab. Segini kita bedah. Ibu-ibu sekalian, perlu diketahui solat yang kita kerjakan itu terdiri daripada dua hal. Yang pertama namanya rukun solat, dan yang kedua namanya sunnah solat. Jadi solat yang kita kerjakan itu ada namanya rukun solat, ada namanya sunnah solat. Dari mulai takbir sampai salam tuh. Rukun solat sudah kita bedah sebelum-sebelumnya. Dari mulai di kitab kita ini ada 13. Dari mulai niat, takbir, seterusnya sampai salam, sudah ngomongin rukun. Nah, ngomongin sunnah solat, ini yang kita mau bedah pada pasal ini, sunnah solat. Sunnah solat itu, kalau kita pengen tahu jumlahnya ada 2. Sunnah solat itu ada 2. Ada namanya sunnah ab'ad, ada namanya sunnah hayat. Jadi ada namanya sunnah ab'ad, ada namanya sunnah hayat. Tuh begitu. Sunnah solat. Kalau mau panjang, maka sunnah solat ini terbagi 3. Jadi sunnah solat itu sebetulnya ada 3. Ada 3. Ada sunnah sebelum solat kita. Ada sunnah ketika solat, dan ada sunnah sesudah solat. Total seluruhnya dari 3 nih. Jadi ada sunnah sebelum sholat, ada sunnah ketika sholat, ada sunnah sholat. Totalnya ada 1.500 sunnah. Ada berapa? Iya. Sunnah sholat. Di kitab banyak. Oh, banyak. Iya, banyak sunnah sholat. Iya,
Nah, yang kita mau bedah nih sekarang nih, sunnah ketika sholat. Sunnah ada dua tadi tuh. Ada namanya sunnah ab'ad, ada namanya sunnah hai. Ini mah udah di sholat nih. Bukan sebelum sholat, bukan sesudah sholat. Ketika di dalam sholat ada dua. Ada dua. Sholat tuh yang kita kerjakan tuh. Tuh sunnahnya banyak. Banyak. Jadi mengapa kita harus ngaji kayak begini? Dari kecil juga sholat udah dikerjain dari kecil. Tapi udah bener belum? Tuh begitu, bukan dikerjainnya. Ini yang kita mau bedah ini sunnah ketika. Jadi kata kitab kita, sunnah yang dianjurkan, dituntut, kudu dikerjakan ketika sholat ada dua. Ab'adun pertama namanya sunnah ab'ad. Wahai'atun kedua namanya sunnah hayat. Ada dua. Apa itu sunnah ab'ad? Ab'ad itu apa? Gitu. Sunnah ab'ad itu adalah setiap sunnah sholat, setiap sunnah sholat yang bila mana ditinggalkan, maka kudu diganti sujud sahwi. Kudu diganti sujud sahwi, sunat. Kalau ditinggalin, baik sengaja maupun lupa, diganti dengan sujud sahwi. Enggak perlu balik lagi, enggak perlu. Kudu diganti sujud. Namanya sunnah ab'ad namanya. Sunnah hayat adalah setiap sunnah sholat yang mana bila ditinggalkan tidak perlu balik lagi dan tidak perlu sujud sahwi. Balik lagi enggak, sujud sahwi juga enggak. Ya tentu fadilah sholat kurang, ganjaran kurang. Tapi kagak balik lagi, kagak juga sujud sahwi. Kalau sujud sahwi sholatnya batal. Begitu. Kalau sunnah hayat tuh sujud sahwi udah batal aja. Wong kagak disuruh sujud sahwi. Itu namanya sunnah hayat. Kita mundur dikit, satu lagi ada namanya rukun. Kan udah kelewat tuh. Rukun sholat. Apa tuh rukun sholat? Bila ditinggal
wajib balik lagi. Bila ditinggal, wajib kudu ngerjain. Wajib kudu ngerjain lagi. Bila ditinggal. Selama belum memasuki rukun yang sama dengan yang ditinggal. Kudu balik lagi. Balik laginya selama belum mengerjakan rukun yang sama dengan yang ditinggal. Kalau udah ketemu rukun yang sama, nggak boleh balik lagi. Begitu. Itu namanya rukun. Contoh, nih kita dari rukun dulu. Tapi paparannya pertemuan mendatang mesti bakal terurai ini. Contoh, kita sujud sholat. Kata kita, saya belum baca Fatihah kayaknya tadi. Tuh, baca Fatihah itu namanya rukun sholat. Lagi sujud kitanya. Lagi sujud. Udah baca Fatihah apa belum? Kayaknya belum, kata kita. Begitu. Kalau kayak begini bagaimana? Nih yang dibingungin tuh Fatihah. Dan Fatihah tuh rukun. Berarti keterangannya kayak tadi tuh. Kudu balik diri lagi. Wah, ini iya begitu aturannya. Kudu balik lagi. Habis diri baca Fatihah. Enggak boleh Fatihah doang. Surat lagi. Ruku lagi. Sami Allah lagi. Ampe sujud terus. Tuh begitu. Kalau yang ditinggalin ruku. Kecuali udah sama. Udah sama tuh bagaimana? Di rakaat kedua. Pas rakaat kedua baca Fatihah. Kata kita, tadi rakaat pertama gua kagak baca Fatihah. Rakaat pertama gua nggak baca. Nah, munculnya di rukun yang sama. Lagi baca Fatihah. Kalau ragunya ruku, munculnya pada begitu. Kalau sujud munculnya lagi gitu. Jadi ini pas Fatihah rakaat kedua kayaknya yang pertama saya belum baca Fatihah dah. Gitu. Habis dari kita langsung surat. Namanya udah ketemu rukun yang sama dengan yang ditinggal. Kalau begini kagak boleh balik lagi. Kagak boleh. Karena udah di posisi yang sama. Enggak boleh balik lagi. Terus bagaimana? Enggak balik lagi. Yang tadi enggak ada hitungannya. Rokaatnya 0. Yang tadi enggak ada. Ini baru begitu. Itu namanya rukun. Panjang uraiannya ke depan. Mungkin minggu depan, mungkin minggu depannya. Karena ada di depan. Kita bedahnya. Yang ini. Biar kita nggak muter di sini. Begitu. Itu namanya rukun. Kalau sunnah abad, kalau ditinggal nggak balik lagi. Jadi tadi itu sunnah abad setiap sunnah sholat yang bila ditinggal tidak perlu balik lagi. Tapi diganti dengan sujud sahwi. Itu namanya sunnah abad. Contoh kunut gitu. Kita ambil
Contoh kunut. Atau tasyahud awal tuh nanti ada di depan. Tasyahud awal gitu. Kita lupa. Sholat dohor. 2. Udah 2 diri. Allahu Akbar. Pas diri kita ingat. Ini kan rakaat 2. Harusnya tasyahud awal. Nah, tasyahud awal tuh namanya sunnah abad. Kagak boleh balik lagi. Kita balik lagi, batal sholatnya. Tuh begitu. Balik lagi sholatnya batal. Jadi gimana? Terus saja udah. Sebelum salam, sujud sahwi. Itu namanya sunnah abad. Yang kayak begitu namanya. Ada lagi sunnah hayat. Apa tuh sunnah hayat? Apa sunnah hayat? Setiap sunat yang bila ditinggal kagak perlu balik lagi, tidak perlu sujud sahwi. Gitu. Justru nggak boleh balik lagi. Udah aja. Contoh, dia nggak baca doa iftitah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Allah, belum doa iftitah. Nggak disuruh balik lagi. Enggak. Udah lewat. Balik lagi nggak ada ganjaran. Terus saja. Namanya sunnah hayat. Nggak sujud sahwi, kagak. Kalau sujud sahwi batal salat. Namanya sunnah hayat. Nanti kita urai kalau udah kita tahu sunnah abad mana-mana, sunnah hayat mana-mana. Singkatnya sebelum saya memasuki ke situ, sholat itu kayak orang, biar gampang. Sholat tuh kayak orang. Itu sholat. Sholat yang kita kerjakan ini enggak beda kayak manusia, kayak orang. Ada sholat itu pangkatnya nyawa atau kepala dah, kepala kita. Pangkatnya kepala. Itu sholat kita. Ada yang pangkatnya kepala, kedua ada yang pangkatnya kaki. Ketiga ada yang pangkatnya bulu, rambut gitu. Rambut, pangkatnya rambut. Itu sholat. Begitu, rambut. Ada orang nggak ada kepalanya, hidup nggak? Hah? Nggak hidup. Tuh namanya di sholat rukun. Namanya rukun. Jadi rukun sholat tuh kayak kepala. Kayak kepala. Enggak sah udah. Kalau ditinggal enggak sah. Namanya juga pala gitu. Mati udah. Ada yang pangkatnya kaki. Itulah semacam kunut subuh sunnah abad namanya. Sunnah abad tuh kayak kaki. Kayak kaki. Ada ibu-ibu nggak ada kakinya. Satu, nggak ada kakinya. Kira-kira disebut orang nggak? Nggak ada kakinya. Orang bukan? Orang. Sempurna nggak? Sempurna nggak? Enggak. Itu namanya sunnah abad. Ada orang sholat subuh enggak pakai kunut. Sholat subuh enggak pakai, sah enggak sholatnya? Bener nih.
Ada orang sholat subuh nggak pakai kunut. Sah nggak? Sah. Sempurna nggak? Enggak. Enggak sempurna. Enggak sempurna. Bagaimana orang nggak ada kaki ini biar sempurna? Bagaimana? Orang yang nggak ada kaki ini biar sempurna bagaimana? Kaki palsu. Kaki palsu tuh sujud sahwi. Begitu, biar ngerti. Jadi kalau orang enggak kunut subuh kudu biar apa? Biar sempurna. Begitu. Itu namanya sunnah apa? Kayak kaki. Kayak kaki palsu. Biar gampang ibu memahami. Saya sederhanakan biar ngerti gitu. Ada yang pangkatnya rambut. Ada orang gitu, laki-laki, enggak ada rambutnya. Enggak ada rambutnya. Kira-kira orang bukan? Enggak ada rambutnya, orang bukan? Sempurna enggak? Sempurna enggak? Sempurna sama. Hanya berbicara kepantasan gitu. Iya boleh. Kan boleh gondol, itu namanya sunnah hayat. Orang nggak baca deftita sholat, nggak apa-apa. Sempurna, kurang ganjaran. Iya, nggak perlu. Tempatnya udah habis, nggak boleh balik lagi. Liau aja udah. Itu namanya sunnah hayat. Sesudah kita mengenal begini nih, kita mau menyebutin mana-mana sunnah ab'ad, mana-mana sunnah hayat. Kata kitab kita, fal ab'adu ishruna. Jadi sunnah ab'ad itu jumlahnya secara panjang lebar 20. Secara panjang lebar 20. Secara singkat 8. Secara ringkas 2. Begitu. Begitu. 2 dipanjangin dikit jadi 8. 8 dipanjangin lagi jadi 20. Mana tuh yang 20 tuh? Sunnah ab'ad yang kalau ditinggal kudu sujud sahwi. 1. Tasyahud awal. 1. Tasyahud awal. 2. Duduk tasyahud awal. 2. Duduk tasyahud awal. Tasyahud itu bacaan tasah. Kalau ngomong tasahud, bacaan tasahud. Jadi yang pertama apa tasyahud awal? Bacaan at-tahiyatul. 2. Duduk tasyahud awal. 3. Sholawat Nabi pada tasyahud awal. Sholawat Nabi pada tasyahud awal. 4. Duduk sholawat Nabi di tasyahud awal.
duduk sholawat Nabi di tasyahud awal. Udah berapa tuh? 5. Sholawat kepada keluarga Nabi pada tasyahud akhir. 5. Sholawat kepada keluarga Nabi pada tasyahud akhir. 6. Duduk untuk sholawat kepada keluarga Nabi di tasyahud akhir. 6. Duduk untuk sholawat kepada keluarga Nabi pada tasyahud akhir. Udah berapa tuh? 7. Qunut subuh dan witir paroh kedua Ramadan. Dan witir paroh kedua Ramadan. Kunutnya, yakni Allah mahdini itu namanya doa kunut. Udah berapa tuh? 8. Berdiri untuk kunut. Berdiri untuk kunut. Udah berapa? 9. Sholawat Nabi pada kunut. Kan sesudah kunut itu ada sholawat. Jadi sholawat Nabi pada kunut. Udah berapa? 10. Berdiri untuk sholawat Nabi pada kunut. Berdiri untuk sholawat Nabi pada kunut. Udah berapa? 11. Sholawat kepada keluarga Nabi dalam kunut. 12. Berdiri untuk sholawat kepada keluarga Nabi ketika kunut. Udah berapa? 13. Sholawat kepada sahabat Nabi ketika kunut. Ketika kunut. 14. Berdiri untuk sholawat pada sahabat Nabi. 15. Membaca salam kepada Nabi ketika kunut. 16. Berdiri untuk salam kepadanya.
Udah 16. 17. Membaca salam kepada keluarga Nabi ketika kunut. 18. Berdiri untuk salam kepadanya. Berdiri untuk salam kepada keluarga Nabi, kepadanya. 19. Membaca salam untuk sahabat Nabi ketika kunut. Ke-20. Berdiri untuk salam kepadanya. 20. Ada berapa? 20. Diringkas, disingkat jadi 8. Disingkat jadi yang 20 tadi itu. Kalau mau nyingkat 8 bagaimana? 1. Tasyahud awal. Ini kalau mau 8. 1. Tasyahud. Tasyahud awal. Tasyahud awal. Tuh kalau mau singkat. Udah. 2. Sholawat Nabi tasyahud awal. 3. Sholawat kepada keluarga Nabi pada tasyahud akhir. Pada tasyahud akhir. Tasyahud awal enggak ada sholawat keluarga Nabi. Pada keluarga Nabi di tasyahud akhir. Udah berapa tuh? 3. Ini disingkat yang 20 tadi itu kita peres jadi 8. Itu 3. 4. Duduk untuk yang tadi. Yang tadi itu kan udah singkat jadi. Udah singkat. Duduk untuk apa? Duduk tasyahud awal, duduk sholawat Nabi, duduk sholawat keluarga Nabi. Udah berapa tuh? 4. Yang tadi itu 20 tuh diperas jadi 4 tuh. 5. Kunut subuh. Kunut subuh dan witir paruh kedua Ramadan. Kelima. 5 ya? 6. Emang berapa? Coba 1 apa? Tasyahud awal. 2. Salat Nabi tasyahud awal. 3. Keluarga Nabi pada tasyahud akhir. 4. Untuk semuanya. Iya. Jadi udah 4 tuh duduk untuk semuanya. Jadi singkat. Tadinya banyak jadi dikit tuh. Untuk muanya. Gitu. Udah 4. 5. Kunut subuh atau kunut witir paruh kedua Ramadan. Udah 5 tuh. 6 nih. Sholawat salam kepada Nabi. Salat salam kepada Nabi. Ke-7. Sholawat dan salam kepada keluarga dan sahabat Nabi. Singkat. Ya ini ngomong 20 jadi saya harus nerangin 20. Jadi yang ke-7 apa? Sholawat salam keluarga Nabi dan sahabat.
Kedelapan, berdiri untuk muanya. Berdiri untuk semuanya. 8. Dari 8 ini pengen singkat banget. 2. 1 kunut tasawuf awal, 2 kunut subuh. Udah gitu aja. Udah enakan gitu, enakan singkat. Daya sunat ada berapa? 2. 1 tasawuf awal, 2 kunut subuh. Udah. 2 doang. Tapi kita kudu tahu tuh. Dari 2 tuh jadi 8 jadi nih. Yang 20 itu yang kita harus pahami. Maksudnya begini. Ada orang sholat subuh. Sholat subuh dulu. Dia enggak baca wassalallahunya. Allahumma hadini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima atait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man hadait tabaraka rabbana wa ta'alait wa nastaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah muqaddim wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahunya enggak ada. Wa sallallahunya enggak ada. Sujud sahwi. Kan 20 tadi tuh. Kurang mana aja kudu yang 20 tadi tuh. Kurang mana aja kudu kurang sehuruf. Allahumma hdini fiman hadait. Afini, kurang waw doang. Kurang waw. Afini, padahal wa afini. Sujud sahwi. Kurang waw doang. Tuh begitu tuh. Makanya yang 20 tadi tuh udah diperentel-perenteli. Gitu tuh. Yang 20 tuh, yang mananya aja kudu sujud sahwi dia. Yang mananya aja kudu apa? Sujud sahwi. Yang mananya. Allahumma hdini fiman hadait wa barik li fima atait. Kurang wa afini ama wa tawallani. Sujud sahwi. Sujud sahwi. Kurang sujud sahwi. Mana gua apalnya baru separuh lagi. Sujud sahwi. Nah iya. Baru separuh. Itu yang 20 harus lengkap semuanya. Yang mana kurang sujud sahwi. Yang mana kurang. Yang mana kurang. Kudu sujud sahwi. Yang mana kurang. Kudu sujud sahwi. Itu yang 20 tuh. Kalau kurang kudu sujud sahwi. Begitu. Kan terakhirnya wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Tuh sholawat sama Nabi tuh. Muhammad. An-nabil ummiyi wa ala alihi. Itu namanya sholawat kepada keluarga. Wa sahbihi. Wasalam. Itu namanya wasalam tuh sholawat sama Nabi sama keluarga sama sahabat. Enggak ada wasalamnya doang. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Ajmain dia. Enggak ada wassalam. Sujud. Begitu tuh dari yang ditulis tadi. Kurang segitu doang. Kudu sujud 20 tuh enggak boleh ada yang kurang. 20 tuh enggak boleh ada yang kurang. Enggak boleh ada yang kurang. Dari 20 itu enggak boleh. Yang mananya aja yang kurang sujud sahwi. Yang mananya. Itu namanya sunnah abad. Jadi penyebab orang kudu sujud sahwi ada berapa? Ada 5. Penyebab orang kudu sujud sahwi ada 5. Kudu sujud sahwi itu ada 5. Pertama,
meninggalkan sunnah ab'ad. Meninggalkan apa tuh sunnah ab'ad tadi tuh? Singkatnya dua. Apaan? Tasawuf awal dan kunut subuh sama witir. Para kedua Ramadan tuh. Itu kudu sujud sahwi. Imamnya nggak kunut. Imamnya mungkin alergi juga sama kunut kali ya. Kan ada alergi udang. Ini alerginya kunut. Iya mau orang mana kek? Kita nggak mau ngomongin orang, ngomongin kita ya. Ada imamnya kagak demen. Nanti sesudah imam assalamualaikum warahmatullah kita jadi makmum kudu sholat sahwi biar sholatnya begitu. Tuh begitu. Kan penyebab sujud sahwi ada satu, meninggalkan sunnah ab'ad, yakni meninggalkan tasyahud awal atau meninggalkan kunut. Itu satu, sujud sahwi. Dua, ragu-ragu meninggalkan sunnah ab'ad. Ragu-ragu. Ragu-ragu. Pas dia udah diri di rakaat ketiga, tadi at-tahiyatul tuh pakai tasdid apa kagak ya? At-tahiyatul kan ada tasdidnya dua. Kayaknya saya bacanya at-tahiyatul, dah iya nggak pakai tasdid. Sujud sahwi. Tuh sholat. Dia harus tahu. Kita sudawal. Berarti tasudawalnya nggak rapi dia. Begitu. Ragu-ragu. Ragu-ragu. Meninggalkan sunnah tadi tasudawal apa kagak? Tasudawal kagak, sujud sahwi. Ragu. Tiga, mengulang membaca rukun sholat kauli, rukun sholat yang dibaca di luar tempatnya, di luar tempatnya. Rukun sholat yang dibaca. Yang dibaca itu apa? Biar gampang. Fatihah, tasahud. Biar gampang itu dulu dah. Takbir nanti. Salam. Gitu. Ini rukun sholat yang dibaca. Dia lagi duduk tasahud. Baca Fatihah. Mungkin puyeng kali lagi ya. Ada aja lagi sholat. Orang mau pada tahiyatul dia bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Waladolin, lo ngapa gua waladolin, ini sholat. Begitu. Ini sedang Fatihah ini tempatnya diri, bukan duduk. Dia baca Fatihah sambil duduk. Duduk. Ini nanti kudu sahwi. Bisa aja orang terjadi. Begitu juga tasahud. Tasahud lagi diri. Ada aja dia diri at-tahiyatul. Nah, mau ngapa? Nah iya. Apa namanya? Iya ngeblank iya. Bisa aja jangan. Terjadi. Bisa saja. Itu nanti kudu sujud sahwi. Begitu, sujud sahwi. Udah berapa tuh? 3, 4.
mengerjakan secara tidak sengaja hal-hal yang membatalkan sholat. Tidak sengaja. Tidak sengaja tuh maknanya lupa. Kalau lagi dia enggak inget kalau dia lagi sholat garuk aja. Enggak inget. Garuk. Kalau sengaja 3 kali batal. Lagi sholat dia gatel. Sengaja. Gitu. Kesengaja. Ngomong sengaja. Lupa dia, lupa. Karena dia orang Lata. Waalaikumsalam. Kan gua lagi sholat. Kata dia, kagak sengaja. Waalaikumnya ini keceplosan. Kagak sengaja. Enggak batal. Kalau sengaja, karena enggak sengaja, sujud sahwi nantinya. Habis begitu. Sujud sahwi. Sujud sahwi. Gitu nantinya. Kudu sujud sahwi. Itu penyebab sujud sahwi. Bukan kunut ama tasadawal doang. Banyak. Udah berapa tuh? Kelima, mengerjakan rukun fi'li. Ragu-ragu. Ragu-ragu. Mana rukun fi'li? Rukun fi'li itu rukun gerakan. Rukun sholat gerakan. Ragu-ragu. Contoh kayak tadi. Lagi sujud. Tadi ruku enggak ya? Ruku enggak ya? Begitu. Kalau ragu begitu tuh, balik lagi diri kudu ruku. Ruku ini mengerjakan rukun fi'li. Ragu-ragu ini. Bisa lebih, bisa kagak. Karena ragu. Ini nanti terakhirnya kudu termasuk ragu-ragu rokaat. 3 apa 4 ya? 3 apa 4? Sering tuh ya? Oh iya baik. 3 apa 4? 3 apa 4? Kalau dia bingung begitu tuh, ambil yang terkecil. 3. Ambil 3. Jangan dibubarin sholatnya, dosa. 3 apa 4, 3 apa 4. Oh, gue takbir aja dah. Jangan. 3 apa 4, 3 apa 4, kita ambil 3. Berarti ibarat dohor, diri lagi. Jangan tasawdair. Wong ragu lagi sujud. 3 apa 4, 3 apa 4. Berarti 3. Diri. Nambah 1. Biasa. Nanti tasawdair. Sebelum salam sujud sahwi. Begitu caranya. Sebelum salam sujud, ambil yang terkecil. Sebelum salam sujud sahwi. Ada 5 faktor-faktor yang menyuruh sujud sahwi di luar sunnah abad yang tadi. Jadi kita harus tahu ini kudu sujud sahwi apa kagak, begitu maksudnya. Ini kudu bagaimana sholat ini. Begitu, kita kudu tahu. Begitu, sholat tuh. Enggak gampang. Kalau kita kagak ngaji, sunnah ada berapa? Yang kayak begitu ditanya. Dolar ada mau juga dolar udah berapa ini? Begitu kan ngaji. Ini nih kudu tahu. Secara panjang sunnah 20, secara singkat
8, ringkasannya 2. Begitu, kayak begitu. Jadi kalau ada kiai bilang sunnah abad ada 2, oh ringkas dia. Begitu, oh udah ngaji tuh begitu. Ada kiai lagi ngajar sunnah abad 8, oh singkat ya singkat. Ada kiai bilang sunnah abad 20, oh dia secara panjang. Dia juga isinya. Begitu. Ini kan penguraian kiai. Jadi kita nggak bingung. Dalam ngaji itu nggak bingung. Kayak begitu. Jadi dalam sholat tuh singkatnya ada sunnah abad, ada sunnah hayat. Dan kita sudah ngaji sunnah hayat belum. Dan belum dibaca kitabnya tadi tuh. Baru sebatas itu. Secara singkat dari 20 kata yai kita 2. 1 kunut, 2 tasyahud awal dalam salat fardu. Segini aja ngajinya. Begitu. Ada yang ditanya mungkin? Silakan. Waalaikumsalam. Jadi enggak, yang penting Allahu Akbarnya dikencengin. Caranya emang begitu. Allahu Akbar kencengin, niat kita, takbir sholat juga, biar tamu tahu juga. Niatnya begitu. Niatnya. Tapi kalau niatnya ngasih tamu doang, batal sholatnya. Niatnya bacaan sholat juga, biar tamu ngerti juga. Niatnya begitu. Enggak apa-apa. Kencengin. Boleh. Kayak begitu. Wallahualam. Sudah? Iya, baik. Iya, nanti cara sujud sahwi kita belum kelar. Kita baru bilang-bilangan tentang sunnah ba'd. Nanti kitab kita ini di depan ada. Gitu, setelah selesai sunnah hayat, baru konsekuensi ninggalin sunnah ab'ad dan sunnah hayat dan cara sujud sahwi bagaimana, berapa kali sujud, bacaannya apa. Itu nanti di depan, mungkin minggu depan kali materinya itu ketemu dari kitab kita ini, ketemu ini, itu ada di kitabnya tuh, sujud sahwi 2 kali sujud, tempatnya sebelum salam, kata kitabnya ada. Nanti bentar lagi terkait sujud sahwi akan dibedah gitu. Wallahu a'lam. Iya, baik. Waalaikumsalam. Jadi baik, ibu kunut pendek aja. Kunut tuh yang pendek bacaannya begini. Allahumma gfirli ya ghafur. Segitu dong tuh. Allahumma gfirli ya ghafur. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya begitu tuh. Kalau imamnya enggak kunut, saya baca Allahumma gfirli ya ghafur. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasallam. Tangan gak diangkat, ngangkat tangan sunat doang. Begitu. Udah, jadi nggak perlu sujud sahwi. Kan kita udah kunut tadi. Begitu, pakai kunut pendek.
Begitu. Kunut pendek aja. Keburu dia sujud, kita juga ikut sujud. Begitu. Iya, nggak usah ngangkat tangan. Ngangkat tangan bagus. Ngangkat tangan ini nggak bagus. Cuman kalau bakal ngangkat tangan bakal jadi ribut. Nggak usah dikerjakan. Ngangkat tangan sedekap aja. Allahumma gfirli ya ghafur. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Udah sujud. Keburu. Saya begitu. Nggak pernah nggak kunut. Apalagi kalau di Mekah, lama dia. Kunut kita keburu semuanya. Kalau di Mekah, di Madinah. Kalau di kita, enggak selama itu. Imamnya. Jadi kita baca aja Allahumma fili ya ghafur. Sallallahu alaihi wasallam. Keburu. Begitu. Jadi enggak ribut, enggak apa-apa. Kayak begitu. Emang ada macam-macam di kita ini. Ada Muhammadiyah, ya kan? Ada Muhammad kita, nggak tahu Muhammad ente ada apa kagak. Begitu, macam-macam di kita ini alirannya. Iya nggak perlu lah, wong udah kunut ya, udah kunut. Kunut tuh yang pendek segitu. Allah Madinah finat itu panjang. Jadi udah nggak ada sujud sahwi, nggak ada, wong udah, gitu. Dengan kunut pendek aja Allah mahdini Allahumma gfirli ya ghafur sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasallam. Begitu. Biar sholatnya sempurna. Biar sholatnya. Nggak perlu pindah masjid, nggak perlu. Nggak perlu, ogah jangan. Nggak apa-apa. Itu Islam itu indah. Mudah, enak. Enggak apa-apa. Kayak begitu. Ajaran Islam enak. Iya, jadi niatnya kalau perempuan kan pakai begini. Iya, yang tasbih itu laki. Iya, jadi niatnya baca tasbih itu zikir dan ngasih tahu imam. Kalau niatnya ngasih tahu imam doang, di hati kitanya batal. Berarti kita nggak sholat, putus hubungan kita. Jadi niatnya zikir dan ngasih tahu. Iya, dan memberitahu betul. Niatnya begitu. Niatnya. Kalau imamnya ada salah jangan didiemin. Biar kata kiai ada kalanya salah bisa aja. Namanya manusia. Wajar. Ada salah dia dalam sholatnya. Bisa saja terjadi. Ingetin. Kalau perempuan pakai tepuk. Kalau laki baca tasbih. Begitu. Ingetinnya. Wallahualam. Udah? Baik, kalau udah kita baca Fatihah. Ini ada infak dari hamba Allah. Pahalanya untuk almarhum Bapak Muhasan bin Tasmi, almarhum Haji Asir bin Qatar, almarhumah Ibu Umi binti Abdurrahman, Haja Mu'inah binti Taib, Sofyan bin Muhasan. Ini juga dari hamba Allah. Minta didoakan anak keturunannya menjadi hamba Allah yang soleh dan soleha dan berbakti kepada kedua orang tua. Ini dari Bu Nur Amalia. Pahalanya untuk almarhum Haji Anwar bin Haji Engkik, Haji Asir bin Qatar, Haja Mu'ina binti Taib, Haja Jainah binti Sarib. Ini dari
Ibu Ajeng, untuk Ananda, Kiara, Risa, dan ini keluarga Ibu Marsiah, pahalanya untuk almarhum Bapak Damiri bin Haji Masir bin Haji Kion, Haji Said bin Haji Sayun, Jainah binti Haji Engkik. Kita baca Fatihah. Moga-moga infak-infaknya para hamba-hamba Allah ini semuanya diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah. Allah lancarkan usaha-usaha dan ikhtiarnya. Allah jadikan rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Anak keturunannya Allah jadikan hamba-hamba Allah yang salihin dan salihat, dan Allah qabul hajat dunia hajat akhiratnya. Allah sampaikan ganjaran pahalanya kepada almarhum almarhumah, semua yang beliau niatkan kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Allah bahagiakan di alam barzakhnya, Allah muliakan di alam barzakhnya, Allah senangin di alam barzakhnya, Allah curahkan limpahan ampunan, rahmat, keridhaan di alam kuburnya. Bitilkan niat wa da'awat al-Fatihah. Buat kita bersama, duduk-duduk kita di majelis ilmu, moga menjadi sabab Allah berikan limpahan barokah kepada kita. Allah beri kita ilmu kita barokah, kesehatan kita barokah, usaha-usaha kita barokah, rezeki kita makin barokah, keluarga kita barokah, anak keturunan kita pada tinggi derajatnya, lingkungan kita barokah, teman-teman kita barokah. Allah beri kita semuanya barakah dunia, barakah akhirat. Amin. Al-Fatihah.